Oke, kita mau saya buka ini dulu, apa namanya? Saya buka filenya dulu. Set. Kita masih di sekarang kita ke transaksi ya. Transaksi pembelian sudah. Sekarang ke transaksi penjualan. Saya nggak buka modul 5-nya ya, saya langsung buka kasus dagang aja. Modul 5 itu kan cara kita mengerjakan ya. Sebentar, saya close sebentar dulu itu. Kita ke kasus dagang. Kita lanjutkan soal transaksinya. Sebentar, saya buka mayor dulu. Teman-teman silahkan buka kasus dagangnya. Saya share screen dulu. Kelihatan layar saya teman-teman? Kelihatan Pak. Oke. Kalau agak-agak delay bilang ya. Kalau agak-agak nge-lag gitu bilang ya. Biar saya perlambat. Kalau suara saya agak-agak nge-lag juga bilang ya. Mungkin karena Ya saya Pak. keto atau ini nge-lag jaringannya. Ini kelas EF. Oke. Single user. Oke. 48 hari. Oke, 48 hari ya. Sebulan lagi ya. Nope. Oke. Udah sampai sini? Udah sampai sini semua ya. Udah teman-teman ya. Lanjut ya. Sudah Pak. Yap. Sudah Pak. Kita lanjut. Cari kasus dagang. Kita cari transaksinya.
kemarin itu tanggal 3. Oke, sekarang juga tanggal 3, tapi di 3 dash penjualan barang dagangan secara tunai. Oke. Kemarin kan udah pembelian ya, teman-teman ya, transaksi pembelian, mudah-mudahan tidak ingat. Terus yang berikutnya ini adalah transaksi penjualan. Berarti kita mainnya ke Sale. Nih, kita ke sales. Oke. Kita ke sales, terus kita enter sales. Penampakannya hampir sama, user interface-nya hampir sama. Nah, itu bahasa good ponsel. User interface-nya hampir sama. Kita ganti layout dulu. Waduh, laptop saya kok gini ya. Ini bukan ganti layout nih. Ganti layout dulu. Sorry. Layout. Nah, kita ke item. Cari item, lalu kita oke. Nah, samperannya seperti ini ya. Lalu kita buat lagi yang ini. Dash 3. Bukti sekian-sekian. Kita pakai yang bukti ini aja ya, KM01 aja. Penjualan barang dagangan secara tunai. Oke. Customernya mungkin baru ya kali ya. Customernya mungkin baru, kita buat aja baru ya. Kita new customer. Customernya CV Adijaya, terus card ID-nya ini customer ya, mungkin choose 6 gitu deh, mungkin ya, kita nggak tahu ya, tiba-tiba aja 6 langsung gitu ya. Oke, terus selling detail ABN-nya ganti tetap ya, bebas, kita mintain PWP-nya. Terus pajak, isiin pajak juga, PPN. Terus free tax-nya not reportable. Terus payment detail nggak isi, jadi selling detail tok. Oke. Kalau sudah kita oke. Kita pilih lagi si CV Adijaya terus. Nah, terus karena kita tunai, kita terminnya kita pakai COD aja. Kalau sudah kita oke. Teks inklusifnya, nah kita hilangin centangnya ya. Jadi itu nanti di luar pajak harganya, ada tamu. Oke, nah sudah seperti ini. Invoice-nya KM01. KM01. Tanggalnya 3 dash ya. Ingat tahunnya itu tahunnya itu 2021. 3 Desember 2021. KM01. Oke. Ada tamu lagi. Kalau sudah, apa yang kita jualan tunai ini? 10 CS01. Oke, 10 decoder nggak usah, CS deskripsi, price-nya 1,4. Karena kita jualan ya, berarti kan lebih besar, lebih tinggi dari harga beli. Diskon 0%, totalnya 14 juta, sama ya. Tax-nya PPN. Oke. Nah, lalu kita masuk lagi ke 5 UT. 5 UT 1 juta. 1 juta. Oke. Salesperson, nah karena kita jualan nih sekarang ya. Kita jualan berarti yang handle siapa? Nah gitu, keren ya. Salespersonnya siapa? Yang handle siapa misalnya? Ini didapat dari kita input pegawai yang kemarin itu, yang tempo hari. Oke, kita pakai komennya
thank you biar cepat. Ship via pickup. Lalu ke kanan 19 juta kita cek. 19 juta. Oke. PPN-nya 1.900.000 benar. Total amount-nya 20.900. Oke. Terus ini freight-nya ada ongkir nggak di sini? Nggak ada ya, nggak ada ongkir ya. Berarti ongkirnya kosong. Nah, kiri lagi sale. Penjualan tunai. Referral source-nya mungkin ini Anda tahu saya dari mana, kayak gitu misalnya. Kan biasa tuh ya. Untuk ini kuesioner tuh ya. Oh, dari Yellow Pages misalnya atau dari internet. Oh, berarti websitenya kita lumayan manjur kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ke belah kanan lagi. Karena ini tunai, nah berarti P2D-nya adalah 29.200 kayak gitu. Oke. Payment metodenya apa? Payment metodenya kan bebas nih, thread. Kita pakai cash. Cash. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman Ctrl R. Nah, tetap ya, tetap di jurnal pertama dia pasti nganggapnya sebagai piutang dagang. Seperti ini. Ya. Tapi di jurnal kedua karena kita mengisi kolom P2D-nya, dia akan otomatis menjurnal sebagai berikut. Kas di banknya masuk 20, piutang dagangnya juga berkurang sebesar 20.900.000. Piutang dagangnya dikredit. Oke, karena ini piutang dagangnya juga di debit. Ini dia. Ya, kayak gini ya ceritanya ya. Kalau sudah seperti ini, langsung dia menjurnal ini HPP barang dagangan. Ini kalau nggak salah metodenya adalah metode rata-rata. Ya, rata-rata metodenya. Jadi harga beli yang kemarin berapa unit, terus harga beli yang satu lagi berapa unit, dijumlah rata-rata berapa. Berarti segitu harga pokok kita. Itu maksudnya. Ya, misalnya kita beli 10 unit seharga 1.100.000. Habis itu kita belinya 12 unit seharga 1.200.000. Nah, sekarang kita bagi dari harga tersebut, harga rata-ratanya berapa, kayak gitu. Kita tinggal bagi aja itu, dibagi dengan stok kita. Ketemulah harga pokok. Nah, sekarang 1/4 kita jualan, berarti sisanya itu adalah laba, kayak gitu. Ini makanya ini namanya HPP, harga pokok barang, harga pokok penjualan. Persediaannya berkurang sekian. Tapi kalau teman-teman lebih detail, persediaan ini adalah persediaan CS sama persediaan UT, kayak gitu dia. Ininya, redaksinya ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini teman-teman, ada yang bingung? Saya belum, Pak. Yup. Pak, teksnya di saya beda, Pak. No. 1.900.000 di saya 1.727.000. Teks inklusifnya udah kamu hilangin belum? Ini loh. Udah, Pak. Terus totalnya berapa? 19 juta, Pak. Terus, habis itu teksnya? Teksnya 1.727.000. Udah PPN itu? Udah, Pak. Saya foto ya, Pak. Yup. Nggak mungkin itu. Subtotalnya kan udah 19 juta toh. Udah ya? Sudah, Pak. Cuma pajaknya aja gitu, Pak. Oke. Totalnya belum, Pak. 17.272 juga, Pak. Nah, ini lihat angkanya berapa. Ini loh sis. Udah 1,4 juta kamu buat nih.
Nih, udah. Nuni ini pun masalah deh. Udah mau Pak, subtotalnya 19 juta. Apanya yang salah? Tadi di sananya Pak, di price-nya tuh. Nah, kok bisa begitu Saya udah price-nya? ngisi. Perasaan saya udah ngisi 1.400.000 Pak, tapi waktu di sales person itu saya ganti pakai, kan kita buat itu waktu ini Pak, nama-nama yang itu Iya. yang kayak di bawah Ah, toprak ah, itu Pak. ah, ah. Itu yang mana ya Pak? Kalau saya Bebas. kalau dilihat seperti ini, kamu ada mencentang teks inklusifnya barusan itu. Makanya dia kayak Pak, gini. sebelumnya gitu. Berubah Hah? dia. Sebelumnya teks inklusifnya juga kecentang. Nah, itu ininya itu. Jadi kalau dia kecentang, 14 itu dianggap sudah include pajak, 14 juta ini dianggap sudah include pajak. Jadi otomatis dia akan ngitung 14 juta itu sudah termasuk pajak, pajaknya berapa? Kayak gitu. Jadi dihitung sama dia 100 per 110 dikali 14 juta gitu biasanya dia. Makanya teks inklusifnya itu dihilangin centangnya. Kayak gitu, oke. Nah, benar kan? 1, 27, 27, 27 gitu dia dibilangnya. 1 Page today-nya itu kita yang ngetik sendiri ya Pak? yes, pay today-nya kita yang ketik sendiri. Karena itu yang menentukan apakah penjualan tunai atau penjualan kredit. Kayak gitu. Oke. Sudah Pak. Dah, oke. Oke, kalau sudah kita record. 20.900 kalau sudah kita record. Record. Oke. Dah. Ada tamu ya? Ajeng Wisnu Putri. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Biar ada gemericik sedikit ya. Saya pilih absen 4. Ada nggak? Absen 4 ada nggak? Kelas apa, Pak? Oke, kelas E. Baik, Pak. Sebentar. Ada nggak? Ada saya, Pak. Oh, ada. Dengan siapa ini? Sorry. Saya Komang Anjali, Pak. Absen 4, kelas E. Komang Anjali absen 4. Oke. Nah, Anda kan sekarang udah buka laptop nih. Nah, sekarang coba pandu kita dan teman-teman untuk input transaksi tanggal 4 Des. Kamu baca dulu. Transaksi tanggal 4 kayak gini. Terus caranya masukinnya kayak gimana? Apanya yang harus dimasukin? Coba. Yuk. Baik, Pak. Yep.
Nggak usah share screen, cukup Eh, share suara saja. saya pandu baca dulu Pak ya. Oke, saya jadi Pada tanggal 4 operator aja. Desember pada tanggal 4 Desember 2021 terdapat penjualan dengan nomor faktur CF09 secara kredit kepada toko Novita dengan termin 1/10 N/30 dengan PPN 10% dengan denda keterlambatan 1%. Dengan jumlah kuantiti 20 untuk CS001 dengan harga satuannya 1.500.000 sehingga jumlahnya 30 juta. Dan yang kedua, jumlah kuantitinya 15 untuk yang USA Tech dengan harga satuan 1.100.000 sehingga jumlahnya 16.500.000. Totalnya 46.500.000 dengan PPN 4.650.000 rupiah. Totalnya 51.150.000 dengan beban angkut 70.000. Sekarang totalnya jadi 51.220.000 rupiah. Kita masuk ke Mayop sekarang. Oke, untuk di customer-nya kita masukin toko Novita. Kita klik toko Novita. Oke, selanjutnya kita ke terminnya. Di sana terminnya ada in a given of day. Yang mana tuh ini given orang kok? Yang mana saya klik itu, Bu? Payment is due-nya, Pak. Oke, maci, Bu. Ya, Pak. Diskon day-nya 10. Balance due day-nya itu 30. Untuk persentase diskonnya itu 1%. Dan denda keterlambatan juga 1%. Only charge for late payment. Oke. Terus apa ini, Bu? Saya cancel pas saya Oke, silang ini, Bu. udah oke Pak. Oke Pak. Oh iya. Pak. Oke, selanjutnya kita pastikan jangan teks inklusif. Karena nanti dia input PPN. Selanjutnya kita ke invoice. Nomor invoice-nya itu CF09. Date-nya 4 Desember 2021, sorry. Customer PO-nya sama, CF09. Di bagian shift kita kuantitinya itu yang pertama 20 untuk item yang CS001 dengan harga satuan 1.500.000. Oke. Teksnya PPN. Selanjutnya di bawahnya lagi kuantitinya 15 dengan item numbernya yang kedua USA Tech. Harga satuannya 1.100.000. Teksnya PPN. Selanjutnya kita ke salesperson. Boleh siapa aja, nggak ada ketentuannya di bawahnya. Saya siapa ini, Bu? Salesperson-nya Pak, nama yang menangani. Oke, saya cari berarti nama yang menangani. Siapa? Pack 2-nya Bapak. Oh, Kan beda Pak. oke. Kawannya boleh thank you, sama Sylvia-nya mungkin dia pick up. Kita ke jurnal memo penjualan toko Novita. Penjualan toko Novita. Selanjutnya di sana juga ada beban angkut sebesar 70.000. Jadi kita di freight-nya kita isi 70.000.
berikan sampingnya NT agar nggak kena PPN. Karena dia secara kredit, otomatis P2D-nya tidak usah kita isi. Jadi totalnya nanti 51.220.000. Coba dicek jurnalnya. Jurnalnya satu aja Pak jadinya, karena P2D-nya nggak diisi. Oke. Terus di sini saya apain, Bu? Tutup laptop, Bu? Enggak Pak, kita record setelah ini. Oh iya. Ya, sekian dari saya Pak. Oke. Panduan saya. Terima kasih buat Komang Anjeli. Oke. Yes Pak. Yap. Sip. 51220. Oke, sama ya. Nah, sekarang ke kelas tadi kelas E, sekarang kelas F. Kelas F sekarang bulan Maret. Maret itu bulan ketiga. Berarti saya cari absen 21. Ada absen 21? Saya Pak. Oke. Nama. Devi. Devi, oke. Devi silahkan pandu kita untuk tanggal 5 Desember. Bisa dibaca soalnya doang, sampai kalimat soalnya, itemnya nggak usah, langsung ke Mayob. Silahkan. Masih kurang paham Pak. Mas, apanya yang kurang paham? Untuk penggolongan transaksinya Pak. Untuk Penggolongan transaksinya. penggolongan transaksinya. Penggolongan itu yang mana? Iya misalnya dia penjualan secara kredit kayak tadi retur kayak gitu Pak. Kan penggolongannya. Gimana tadi, gimana? Di jenis transaksinya tuh Pak, masuknya kemana gitu. Oh, kan bisa saya bantu sekarang. Yang bingung cuma jenis transaksinya toh. Iya Pak. Oke, yuk baca dulu soalnya. Minggu lalu masuk kan? Masuk Pak. 2 minggu lalu masuk? Iya. Oke, berarti kan sudah familiar lah ya, sudah terbiasa lah lihat-lihat itunya ya. Kopi faktur nomor CF10 menjual barang dagangan secara kredit kepada toko Niko. Dengan termin 1/10 M/30 dengan PPN 10% dan denda keterlambatan 1%. Oke, terus masuk ke Mayob sekarang. Coba Terus ke bentar. Mayob. Dari Mayob kemana langsung nih? Ini transaksinya cuma sedikit loh ini. Oh, sama kayak tadi loh ini, penjualan kredit juga. Cuma satu doang ini. Oke. Kita pertemuan hari ini cuma sampai tanggal 6 Des doang loh ya. Cuman 3 soal doang loh ini. 4 jadinya saya tadi 1, tadi Angeli 1.
Sekarang Devi 1 toh. Habis ini 1 ini lagi nih toh. Yuk. Kalau kamu nggak bisa, saya nggak bisa nonton Bali United nih. Silakan. Nah, pas sudah di Mayop gimana nih? Absen 21 kelas F. Kamu ghostingin saya. Itu di purchase, Pak. Oke, karena sebentar. Sebentar. Di purchase apa di mana? Di sales, Pak. Kenapa Di di sell, sales? Pak, di sell. Kenapa di sell? Emang dia salah Karena di kita sell? jual. Apa? Di mana? Di purchase apa di sell? Oh, begitu. Hah? Menjual. Di sell, Pak. Emang dia salah apa di sell? Sale, bukan sell. Sell itu penjara. Itu sale. Isi S belakangnya sales. Oke. Menu di sales ya. Sales. Ya, kita sales. Nah, habis sales kita kemana nih? Halo? Habis itu ke enter sell, Pak. Enter sale. Oke. Habis itu cari customer-nya. customer-nya. Customer-nya cari itu. Habis itu mau pilih voice-nya. Sebentar, ini saya pilihnya siapa nih? Nico, Pak. Niko, oke, Niko. Terus? Habis itu ke termin. Terminnya itu in a given. Termin, oke, termin. Kita klik termin, habis itu? Habis itu pilih in a given of days itu. Yang paling atas maksudnya. Ya. Habis itu diskon days-nya itu 10. 10. Habis itu balance-nya itu 30. Habis itu untuk persentasenya itu 1. Denda keterlambatannya 1. Habis itu di OK. Habis itu di OK. Oke. Habis itu invoice-nya itu diketik CF10. CF10. Habis itu tanggalnya tanggal 5. Tanggal 5. Customer PO-nya sama CF10. CF10. Oke. Terus? Habis itu masuk ke deskripsinya. Masukin kuantitinya 10. Kuantitinya 10 yang di ship ini, oke. Habis itu itemnya masukin CS001. CS001. Harganya 1.500.000. Maaf Pak, untuk teksnya jangan dicentang. Teksnya jangan dicentang. Ya. Yang mana nih? Yang di atas Pak, di sebelah termin. Teks inklusif itu. Iya. Oke, lanjut. Habis itu tadi sampai di harganya satuannya 1.500.000. Habis itu jadinya totalnya 15 juta, terus teksnya PPN. Oke, terus? Habis itu lanjut yang kedua, kuantitinya 10. 10 lagi.
Habis itu itemnya UT002. Oke, 02. Terus lanjut harga 1.100.000 untuk satuannya. Terus untuk totalnya itu 11 juta, tax-nya PPN. oke. Terus Terus di freight-nya itu beban angkutnya itu 70.000. freight angkutnya 70.000. Terus habis itu di sebelahnya itu PPN Pak. NT Pak. NT. Sebelahnya NT. Habis itu udah Pak. Udah. Totalnya Udah. berapa jadinya? Totalnya jadinya 28.670. 28.670. Oke. 28.670. Oke, di sini ada tambahan sedikit di jurnal memonya biar teman-teman nggak lupa. Kita kasih dia sebagai pengingat penjualan kredit. Nah, terus di payment methodnya ini karena dia kredit, kita kan bisa nanya ya, Pak nanti bayarnya pakai apa? Pakai cash atau pakai apa gitu misalnya. Transfer aja, Mak gitu. Oke, jadi kita pilih yang other aja. Oke, kita atau bisa kita pilih new juga boleh. Kita kasih transfer. Kita pakai other. Oke, lalu kita pilih transfer 28.670 ya, 28.670. Kalau sudah, kita cek dulu, Ctrl R. Nah, kalau sudah seperti ini, kita record. Nah, oke. Thank you buat Devi. Kamu tadi bilang bingung, apanya Ya, bingung? Kan nggak bingung-bingung juga kan? Ya lagi ngeblank Pak. Oh, ngeblank. Oke. Ini kan bisa. Oke, thank you Pak Devi. Terakhir, nah terakhir nih, biasanya terakhir agak mumet dikit ya. Oke, terakhir ini adalah retur. Retur kalau teman-teman tidak lupa, minggu lalu ada 2 proses. Proses pencatatan yang ada minus-minusnya itu, lalu proses ke sales registernya. Kemarin kita ke purchase register yang saya bilang transaksinya yang mana itu ya. Nah, berarti sekarang yang kerja itu ada 2. Yang pertama buat sampai di minus-minus yang tadi, sampai kita nge-record. Setelah itu mahasiswa satu lagi masukkan dia ke apply to sales-nya itu. Oke. Tadi tanggal 21. Tadi yang Angeli. Saya kembali ke Angeli. Angeli bisa pilih satu dong temanmu. Bebas. Saya aja milih ya biar cepat ya. Kelas saya aja milih biar cepat. Tadi bulan Maret, bulan itu nomor 3. Sekarang tahun 2022. Berarti saya pilihnya nomor 30 ada? Kelas E. Saya, Pak. Oke, nama. Ita, Pak. Ita. Oke, silakan Ita. Tanggal 6 Des. Tunggu dulu, Pak. Agak macet soalnya laptop saya. Oke. Tanggal 6 Desember itu dia masuk ke enter sales. Habis dulu, itu Pak. Sebentar, baca dulu kalimat soalnya. Oke, Pak. Kopi nota kredit nomor CN02 retur barang dagangan yang dijual secara kredit
kepada toko Niko Pontianak kopi faktur CF10 per 5 Desember. Kuantitinya 2, item nomornya CS001, description-nya costive, price-nya 1.500.000, jumlahnya 3 juta. Lalu barang selanjutnya kuantitinya 2, item nomornya UT002, description-nya USA Touch, price-nya 1.100.000, jumlahnya 2.200.000. Jadi jumlah kedua barangnya itu 5.200.000, PPN-nya 10%, 520, jadi totalnya 5.720.000. Oke. Kita ke Mayop. Jadi customer-nya itu toko Niko. Lalu invoice-nya itu CN02. Tanggalnya yaitu tanggalnya tanggal 6 Desember. Sorry, terminnya. Oh, tunggu dulu. Terminnya karena ini PT Toko Niko, terminnya ini tunggu dulu, Pak. Terminnya net 30 gini apa tuh ya? Net 30 TH after EOM. Nggak diganti Pak, bisa didengar? Nggak diganti terminnya. Enggak, yang saya pelajarin pas di gininya Bapak, yang di apa namanya, di modulnya Bapak, enggak. Oke, lanjut. Habis itu tanggalnya tanggal 6. Tanggal 6. Yuk lanjut lagi. Tunggu dulu Pak, hilang gini saya. Iya. Habis itu ship-nya 2. Habis itu item nomornya CS001. Di ship-nya berapa? Ship-nya -2. -2. Okay. Maaf Pak, saya salah. Terus? Tunggu dulu Pak, aduh macet. Habis itu item numbernya CS001. Harganya 1.500.000. Price-nya 1.500.000. Habis itu di bawahnya ship-nya -2 lagi. Item numbernya 002, price-nya 1.100.000. 1.100.000. Oke. Oh, ini udah segini aja Pak, habis itu di record. Sebentar. Bawah-bawahnya isi juga ya. Biar gampang kalau kita melakukan pencarian transaksi ya, terutama di jurnal memonya. Jadi nanti kalau misalnya kita ada salah di retur, kan kita kalau teman-teman nge-search kan susah nih, nggak ada tulisan returnya. Jadi ini teman-teman ganti jadi retur penjualan. Jadi nanti kalau kita memperbaiki yang salah atau kita mau mencari transaksi retur si Niko, gampang, kita tinggal lihat jurnal memonya. Tidak kita klik satu-satu gitu maksud saya. Ya. Berarti ini sudah benar ya. Balance due-nya 5720. Kita lihat dulu ke Ctrl R. Nah, karena dia kredit berarti piutang dagangnya dia berkurang. Tadi kan piutang dagangnya bertambah karena penjualan kredit. Sekarang karena dibalikin barang yang sama si customer, piutang dagangnya juga berkurang. Persediaannya dia nambah karena barangnya dikembalikan. Kayak gitu. Oke.
Kita oke. Apa lagi yang kurang nih? Ada ya. Salesperson bebas, details juga bebas. Ini nanti bisa bebas. Kita record. Oke. Ini termin kalau di modul saya biarkan, tapi kalau misalnya realnya itu terminnya ini sesuaikan dengan transaksi si Tokoniko-nya. Ya, kalau nggak salah Tokoniko-nya itu 1/10 nggak salah ya. Ini dia 1/10. Ada dendanya nggak? Oke, ada dendanya. 1/10. Oke, 1% ada dendanya ya. Denda keterlambatan 1%. Oke. Kita oke, lalu kita record. Dah. Kalau sudah kita record, thank you buat Ita. Sekarang saya ke kelas F. Kelas F tadi nomor 21, kita ke bawah lagi, kita mencari nomor 7. Ada? Ya, saya Pak. Oke, nama-nama? Yuni Wintari, Pak. Yuni Wintari. Silakan dibaca, dilanjutkan. Tadi langkahnya tadi kan baru langkah pertama. Karena dia retur, langkah kedua gimana? Masih ingatkah? Tidak, Pak, gitu ya. Pertama, klik sales, Oke. kemudian sales register, Sales register. Oke. klik return dan kredit, Returns dan kredit. Oke. tunggu sebentar Pak, masih buka modul. Kemudian returns dan kredit, Terus. sudah, Nih, klik ini. klik apply, ya klik apply to sale. Oke, klik apply to sale. Ceklik. Nah, sudah di sini kita. Lanjut. Klik tanggal transaksinya yaitu 6 Desember. Oke. Terus. Kemudian klik record Pak. Oke, kita ke data dulu di sini. Tanggal tadi udah, lalu memonya kita kasih ini retur Tokoniko. Kredit amount-nya tadi udah sesuai ya, 57 berarti ya, 5720 ini. Ya. Ya Pak. 5720. Ya. Oke. Terus setelah itu kita mau kita mau mengurangi yang mana? Karena kan kita mau update saldo nih ya, update saldo piutang. Nah, cuman di Tokoniko kita ada 2 transaksi di sini. Ada transaksi tanggal 1 Januari, ada transaksi tanggal 5 Desember. Nah, sekarang yang diretur oleh Tokoniko itu yang mana? Kayak gitu sekarang pertanyaannya. Karena kita mau apply ini, kita mau apply salesnya ini, apply returnya ini. Yang mana ini apply-nya? Kayak gitu. Oke. Karena sesuai soal itu adalah yang dibalikin oleh Tokoniko itu adalah 5 Desember. Berarti kita klik yang ini di amount applied-nya ini. Klik di sini, nanti otomatis angkanya itu adalah dia nanti terkopas ke transaksi CF10 ini. Nih di bawah ini. Kayak gitu. Ya. Itu maksudnya. Jadi jangan langsung di-record. Kalau langsung di-record, dia nggak akan terupdate data buku pembantu piutangnya. Jadi tetap nanti Siniko, kalau teman-teman record tanpa teman-teman klik yang ini, nanti tetap Siniko itu piutangnya sama ke kita tanpa ada embel-embel retur dia. Kayak gitu.
ya. Jadi nanti misalnya ini logikanya kan kalau pada saat kita ngeretur totalnya ini dikurangi total ini, berarti itu piutang yang sudah diupdate, kayak gitu maksud saya ya. Jadi piutangnya si Niko sekarang itu berapa? 28.670 dikurangi 570. Nah 570 inilah kita masukkan ke sini. Ini kan masih sama nih ya, 28670. Ini masih sama dia amountnya ya. Nah 28670 inilah yang akan kita kurangi dengan 570. Makanya kita masukkan angkanya itu di sini. Kalau sudah di sini masih ngeblok biru gini, kita enter. Kayak gitu. Setelah kita nge-record, oke, setelah kita nge-record, dia akan otomatis saldonya berkurang menjadi 28,6 dikurangi 5,72 ini. Itu dia. Ya. Itu prosesnya. Kita harus apply credit amount-nya itu di sini. Karena kan ini kredit ya. Piutang, ini kan piutang nih, customernya toko Niko, ini istilahnya buku pembantu piutang. Kita mau kreditkan sebesar 570. Nah, kita cantumkan di sini dia 570-nya. Oke, kalau sudah kita record. Nah, itu aja. Oke. Thank you buat mbaknya, saya lupa tadi namanya siapa. Nah, sekarang berikutnya adalah menerima pelunasan piutang. Nah, udah selesai nih ya. Minggu depan kita akan melakukan pelunasan piutang. Nih, pelunasan piutang lumayan banyak nih. Cuma sampai 9 doang. Pelunasan piutang dari Niko. Terus siapa lagi nih? Rosanti, gitu ya. Sampai di sini dulu teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu pertemuan ini. Thank you buat teman-teman yang sudah membantu saya. Jadi minggu depan, bagi teman-teman yang belum selesai sampai tanggal 6 Des ini, silahkan dibuat dulu. Jadi hari ini kita sudah selesai di transaksi penjualan. Minggu depan kita pelunasannya. Ya. Kita bisa exit dulu. Ingat di backup. Quit no report, kita backup. Kita pilih yang paling atas dua-duanya. Ini kelas EF. Ini pertemuan ke berapa ya? Saya lupa nih. Ini pertemuan ke 5. Oke, kita pertemuan ke 6. Kita pertemuan ke 6. Transaksi. Oh, ini dia pembelian. Salah nih. Transaksi penjualan. Ini filenya kecil-kecil ya. Tuh, cuma 2 mega doang kok. Oke. Nah, sudah. Saya stop dulu. Oke, kalau sudah sampai di sini dulu teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar, nggak ke stop ya presentingnya. Kalau tidak ada pertanyaan, jaga kesehatan buat teman-teman semua. Sebentar, laptop saya nge-loading nih. Takutnya suara saya patah-patah. Oke. Masih nge-lag nih dia.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Bang. Malam. Malam, Pak. Ya.